Bulan purnama pun bersinar sangat terang di malam itu. Di puncak tinggi Gunung Huakong, hukuman para dewa pun sepertinya ini adalah kuil yang sangat tinggi, di mana subjektivitas antara dunia nyata dan dunia kayangan berada di suatu tempat. Ada seorang bocah yang sedang menaikkan kultivasinya. Sudah sekian lama, namaku adalah Mang Hua. Aku hanyalah seorang pelajar biasa yang kini menekuni pencak silat. Saat aku kecil, kedua orang tuaku pergi meninggalkan rumah. Dan sejak saat itu, tidak ada kabar lagi dari mereka. Aku hidup sebatang kara. Karena tidak punya siapapun untuk diandalkan, aku pun jadi giat belajar dan berlatih, berharap bisa lulus ujian kekaisaran untuk menghidupi diriku sendiri di masa depan. Karena hal itu, aku menjual rumah keluargaku dengan surat utang. Aku juga berutang pada rentenir bernama Tuan Zhao. Sudah 3 tahun berturut-turut aku ikut ujian supaya lulus. Tapi alhasil tetap saja aku tidak lulus dan itu membuatku tercengoh. Alias aku ingin menyerah dalam hidup. Tidak mau ikut ujian lagi dan jadi pekerja kebun saja. Akhirnya di gunung belakang utara kota, aku bertemu Wang Yongcai yang terjebak di dinding batu. Kau Li Fugao, kenapa kau bisa ada di bawah sana? Tuan Meng, cepat selamatkan kami, jangan sampai terlambat. Aku bingung kenapa mereka bisa sampai di bawah tebing itu. Lah tiba-tiba saja peristiwa di gunung suci itu seperti tertelan waktu. Ada seseorang yang meledak dan dari cahaya itu terpancarlah dan keluarlah seorang perempuan. Dia berkata, kau punya potensi sedikit. Karena kau sendiri yang datang, anggap saja ini keberuntunganmu, kata wanita itu. Sebenarnya kurang 1 orang kau bergabung dengan mereka. Apa? Apa yang terjadi? Rupanya itulah perkataan wanita yang tidak ku kenal tadi. Saat aku kembali sadar dari mimpiku, aku sudah berada di sekte kultivasi yang bernama Kaoshan, di mana gunung tempat sekte Kaoshan ini berada, sebuah gunung yang misterius. Kami berempat berada di sana dan diculik oleh seorang perempuan. Aku yang sudah putus asa karena gagal ujian, malah tanpa sengaja memasuki jalan kultivasi untuk menemukan jalan menuju keabadian. Tercengohlah diriku ini yang tampaknya berbeda dengan kemauan. Aku ingin jadi orang sukses, menjalani hidup tanpa harus tunduk pada orang lain. Aku ingin berkelana kemanapun, mencari mereka yang dulu meninggalkanku dan meminta penjelasan dari mereka. Aku ingin menjalani hidup yang luar biasa meskipun jalan di depan penuh rintangan. Aku ingin melanjutkan ke chapter 2. Kata admin di sini gua tambahin. Oke, lanjut ke chapter 2. Setelah 4 bulan berhasil mencapai tingkat 1 tahap pengumpulan ki, tidak tergolong jenius tapi juga tidak bodoh. Mulai hari ini kau bukan lagi seorang pelayan, Meng Hao. Mulai hari ini kau adalah murid luar sekte Kaoshan. Ikuti saja petunjuknya ke arah gunung. Pertama kau pergi ke pavilion harta untuk memilih 1 artefak. Setelah itu pergilah ke halaman sekte murid luar di tepi luar wilayah utara untuk mencapai tempat tinggalmu. Baik Master. Meng Hao, sebagai seniormu aku mau mengingatkan satu hal. Halaman berat dari gulungan pengumpulan ki adalah dasar untuk bertahan hidup di sekte ini. Kau harus mengingatnya baik-baik. Terima kasih kakak senpai atas sarannya. Sudahlah, pergi sana. Dan kemudian aku
belajar sangat tekun. Dan isi bukunya, manusia harus punya sandaran bagi orang yang biasa ingin harta melimpah. Bagi kultivator yang ingin hidup damai, bergabunglah dengan sekte Kaoshan, maka langit pun akan menjadi sandaranmu. Sedikit nasihat buat kamu semuanya pemirsa, kalau mau sandaran, sandaranlah kepada Gusti Allah yang Maha Abadi. Apa ini? Aku membaca sesuatu dan tampaknya itu adalah sebuah pavilion. Wah, pavilion yang sangat megah dan istimewa. Menghao, kau sudah jadi murid sekte luar. Kau berdiri di rumah pribadi, jubah hijau, token roh, kantong penyimpanan. Dengan token roh, kau bisa masuk ke pavilion harta dan mengambil satu artefak. Oh, terima kasih, Master. Timbul muncul kantong ini, isinya apa? Dia pun melihat-lihat. Bahkan kantong penyimpanan pun tidak tahu. Masukkan ki ke dalam kantong itu, maka kantong dapat menampung sejumlah benda. Semua barangnya ada di situ, kau lihat saja nanti di rumah. Pavilion harta sudah terbuka, masuklah dan pilih artefakmu. Tanpa ragu sang MC pun tampaknya memilih satu barang artefak. Semua ini apa? Semua ini artefak. Kalau aku bisa memilih satu yang cocok untukmu, itu bagus sekali. Nani, apa ini? Cermin ini dipajang di tempat yang mudah dilihat. Tapi cermin perunggu ini terlihat biasa saja. Tidak aura adanya yang mistis-mistis gitu. Mana sudah keratan lagi, sudah juga bulukan. Bahkan ini seperti barang sampah rongsokan milik Bang Dadang. Beda banget dengan harta-harta lainnya, anjir. Bagaimana kalau aku sentuh dikit aja untuk lihat situasinya. Tiba-tiba matamu jeli juga, junior. Langsung ditendang dari atas. Karena kau sudah menyentuh cermin ini, berarti kau punya jodoh dengannya, kata orang di atas. Nah nih, siapa orang itu? Cermin ini adalah harta pavilion misterius di pavilion ini. Katanya yang bisa memiliki harta ini selain keberuntungan harus punya takdir yang agung. Sepertinya Junior adalah orang dengan pembawaan seperti itu. Memegang cermin ini untuk menguasai dunia. Hal itu akan segera tercapai, kata bualan anak ini. Siapa itu? Cermin yang ini? Junior, jangan anggap remeh cermin ini karena tidak memancarkan aura harta berharga. Rupanya aku kena tipu tukang luwak nih. Aku harus tahu semua harta yang memiliki roh suka menyembunyikan diri. Semakin tidak mencolok semakin luar biasa, kata orang ini. Cermin perunggu ini punya asal-usul yang hebat. Dulu seberkas cahaya surgawi jatuh membentuk cermin ini, kata bualan orang itu. Sepertinya orang alias sang MC kita percaya saat kemunculannya langsung menguncang negara Zhao dan diakui oleh para tetua serta leluhur dari sekte Kaoshan sebagai harta surgawi. Meskipun leluhur tidak pernah berhasil memahami cara menggunakan cermin ini, tapi ia yakin jika cermin ini bertemu dengan seorang yang berjodoh dengannya, pasti bisa menguasai dunia. Tidak pernah berhasil memahami cara menggunakan cermin ini. Itu artinya cermin ini nggak guna dong. Kenapa senior ini sangat sekali merekomendasikan cermin ini padaku? Batin sang MC yang sudah curiga dengan maksudnya laki-laki itu. Leluhur sekte Kaoshan, dia itu pendiri sekte ini. Dia saja tidak mengerti, apalagi aku yang baru masuk dan bodoh ini. Pendapat Junior itu keliru. Fakta leluhur saja tidak berhasil memahaminya. Itu justru menunjukkan betapa luar biasanya artefak ini. Harta rahasia memang selalu berhubungan dengan takdir. Siapa tahu kalau adalah orang yang ditakdirkan dan berjodoh dengan cermin ini, bualan orang itu.
Sebenarnya sebelum kau banyak murid sekte lain yang pernah mencoba cermin ini tapi tidak ada yang berhasil. Aku sebagai senior sangat mengertian jadi mengizinkan mereka untuk menggantinya dengan artefak lain. Kau juga tidak perlu khawatir kalau kau tidak berhasil memahaminya. Kau bisa mengembalikannya kapan saja lalu pilih artefak lain. Tapi kalau kau kesempatan ini kau lewatkan dan ternyata kau berjodoh dengannya, kau akan menyesal seumur hidup. Bualan orang itu. Ada yang aneh, pasti ada udang di balik batu. Saat aku mau menukarnya nanti, dia mungkin akan cari alasan untuk menolaknya. Tapi senior, tidak tapi, langsung digampar saja sang MC di sini. Dia terguling-guling di sana. Junior, jangan melanggar aturan sekte di hari pertama kau masuk. Di pavilion harta ini jika sudah diambil tidak boleh diletakkan kembali. Aku ingin ini tidak tangan. Dan benar saja sang MC ketipu dengan congor si laki-laki itu. Kalau kau memang tidak berjodoh dengan cermin itu, ya sudahlah, ambil buat. Jangan. Tapi mulai besok kau bisa menukarnya kapanpun kau mau. Anjir, gua ketipu ninjir. Malam pun semakin larut. Sang MC berganti baju di dalam kediaman murid luar. Tempat ini jauh lebih nyaman dibandingkan tempat para pelayan. Mulai hari ini aku menghau bukan lagi pelajar dari wilayah Yungji dan bukan lagi pelayan. Aku sudah jadi murid luar sekte Kaosan. Aku akan menapaki jalan-jalan baru dalam kehidupan kultivasi milikku. Tiba-tiba ada yang berteriak jangan. Dari luar tiba-tiba ada pembantaian massal. Nani Kure, langsung tercengoh orang ini. Ada noda darah di pintu bagian samping. Kenapa tidak kau berikan saja? Kenapa harus begini? Apa perlu sampai menderita begini? Lain kali lebih waspada, kata orang ini. Nani, apa yang terjadi? Sebelum kau pergi kau harus keluar. Aku harus memberitahu tentang aturan di sini. Sekte kau dulunya adalah sekte nomor 1 dari 4 sekte terbesar di negara Zhao. Aturan sekte ini sangat kejam. Tidak peduli dengan latar belakang murid, bahkan membiarkan murid saling kill to kill. Sekte ini dijuluki sekte iblis dari negara Zhao. Meskipun sekte luar memberikan batu roh dan pil obat setiap bulan, mereka tidak melarang murid merampas dan saling bertaruh. Bahkan ada wilayah khusus yang sudah ditentukan sebagai zona kill versus kill. Kau juga diri ini baik-baik, jangan sampai kena kill. Senior tidak menakuti kan? Apa yang dia katakan itu semua benar, batin sang MC sambil menggigil ketakutan kayak orang yang sedang kena shock. Saat kau baca buku dulu, aku kira semua immortal itu berwibawa agung dan elegan. Ternyata sekte Kaosan ini benar-benar sarang bandit, tempat dimana yang kuat memangsa yang lemah dan para serigala menjadi penguasa. Tapi ya sudahlah, aku kan diculik untuk jadi pelayan. Masa iya aku masih berharap kalau sekte ini adalah sekte agung dan berwibawa, batin sang MC. Baiklah, kalau begitu aku akan mencoba menggunakan cermin ini. Dalam suatu seperti ini, cermin yang tidak jelas gunanya ini mungkin bukan hal yang buruk. Kalau yang memilih artefak yang hebat, bisa jadi aku malah diincar orang. Itu bisa membuatku dikil. Sekte ini dibangun atas dasar penjarahan. Yang kuat akan semakin kuat, yang lemah akan ditindas, bahkan mampus di tengah jalan. Untuk bisa bertahan hidup di sini, aku cuma punya satu pilihan, yaitu menjadi lebih kuat. Dia itu sekte murid luar yang baru bukan? Dia memilih cermin rusak itu. Kalau begitu tidak ada gunanya. Dasar sampah, dia tidak layak untuk diincar, kata orang-orang. Baguslah, cermin ini dikenal sebagai sampah, jadi tidak ada yang mengganggu belakangan ini. Karena sang MC
serupanya juga ikutan kena dampaknya menjadi sampah masyarakat. Di sektor luar juga tidak ada guru yang membimbingku. Aku masih mengandalkan gulungan pengumpulan ki untuk kultivasi. Kultivasiku saat ini belakangan mulai macet. Mengumpulkan ki tingkat 2 mulai mengubah tubuh manusia biasa, membuat dan mengubah tubuh manusia biasa lebih cocok dengan ki spiritual, sehingga konsumsi ki spiritual juga berkali-kali lipat lebih banyak dibanding tingkat 1. Dengan pengangkatan dan kenaikan bakatku untuk mencapai pengumpulan ki tingkat 2, aku butuh sekitar 1 sampai 2 tahun. Untuk tingkat 3 waktunya akan berapa kali lebih lipat lama. Prosesnya terlalu lambat. Butuh pil obat atau batu roh agar waktu latihannya bisa lebih cepat. Tapi murid baru yang lemah kalau punya batu roh pasti bakalan dirampas juga sama anggota sekte. Ini seperti jalan buntu bagiku. Apakah aturan ini seperti cacing parasit, hanya orang biasa yang merebut sumber daya milik orang lain yang bisa jadi murid inti batin sang MC? Cepat! Hari ini adalah hari pembagian pil obat. Ayo cepat ke alun-alun pusat sekte luar, kata orang-orang yang berduyun-duyun untuk mencarinya. Hari ini pembagian pil obat? Nani kore? Dan benar saja di sini. Ternyata paman guru Sangguan datang sendiri untuk membagikan pil obat. Selain itu, saudara senior Shu dari senior Chen adalah murid inti. Biasanya jarang terlihat, tapi kali ini mereka semua datang. Apa mungkin kali ini ada pembagian pil obat yang istimewa? Sepertinya begitu, kata orang-orang di situ. Oh, lihat. Senior Hang Zong dari sekte luar sudah datang. Dia adalah orang kedua terkuat di sekte luar. Kultivasinya di tahap pengumpulan ki tingkat 5. Jika dia mencapai pengumpulan ki tingkat 7, dia bisa otomatis jadi murid inti. Sayangnya aku tidak melihat senior Wang Qingfei. Dengan bakat yang memiliki senior Wang, dia pasti tidak akan peduli dengan pil obat-obat ini, kata orang sembari ngoceh. Kedua orang itu adalah murid inti dari sekte luar. Oh, dia orang yang menculikku. Hei, kalian ini ada tontonan seru. Setiap pil obat yang dibagikan secara khusus punya masa segel 12 jam. Iya, sebentar lagi akan ada aksi kejar-kejaran yang seru. Apa? Kalau pil obatnya tidak bisa langsung dikonsumsi, semua orang akan mencoba merebutnya, batin sang MC. Ini bukan hadiah, tapi cara untuk membuat para murid saling berebut. Semuanya diam! Aku, Seng Guangshu, hari ini membagikan pil obat secara gratis. Ini adalah program sekte kita, makan bersiang gratis, atau disebut MBG. Sisanya masing-masing mendapat 1 pil pengumpulan energi spiritual dan setengah roh batu roh. Secara keseluruhan semuanya akan mendapatkannya. Tapi MBG, siapa saja gua nggak peduli, ambillah ini. Oh, terima kasih pembagian MBG-nya, Presiden. Anjir, gua dapat 2 telur dan 1 mata sapi. Rupanya ada pil dan kristal batu roh. Jadi itu batu roh dan pil obat. Meskipun hanya sebesar kuku jari, tapi terlihat jernih dan bening, membuatku langsung tertarik saat melihatnya. Pada pil obat ini ada jejak aneh yang tersembunyi. Apakah ini yang mereka maksud segel selama 12 jam? Dengan bantuan 2 benda ini, aku dapat meningkatkan kecepatan kultivasiku. Aku harus melindungi kedua benda ini, jangan sampai orang lain merebutnya. Selain itu, ada juga pil Hang Liang ini, kata ketua sekte luar. Oh, pil obat yang dibagikan secara khusus ternyata pil Hang Liang. Itu adalah pil obat yang sangatlah berharga untuk program MBG kita, makan bersiang gratis di sini, yang menganggarkan dan menghabiskan anggaran negara yang begitu gede. Pengumpulan ki tingkat 5 ke atas, kurasa sekte pun tidak punya banyak, tapi mereka mengeluarkan 1.
Dengan keluaran pil ini, berapa banyak murid sekte luar yang akan tewas, terluka, dan berebutan kali. Pil apapun itu tidak ada hubungannya denganku. Lebih baik kalian semua berkelahi sampai tidak ada peduli denganku. Aku sudah puas dengan harta kecil ini. Sebenarnya hari ini tidak ada pil ini, tapi aku mendengar ada murid yang baru masuk dari sekte luar bulan ini. Aku sangat gembira. Nah, kalau ini bisa terus berlanjut, kejayaan sekte Kaosang akan segera tiba. Pil obat ini akan kuberikan padanya sebagai penyemangat. Nani, oh, sang MC tercengoh dengan program MBG-nya makan bersiang bergizi gratis ini untukku. Rupanya makan siang istimewa ini dibelikan padaku. Kenapa? Ini malah besar sampai ke tempatku. Anjir, nyawaku bener-bener gak selamat. Ini kenapa seluruh duit tak olah ditamplokkan ke muka jidatku. Orang ini pasti mampu. Terakhir kali yang dapat pil obatku adalah tahap pengumpulan Ki tingkat 2 senior Zhao Wangkang yang gagal merampas pil itu, melampiaskan amarahnya dan menyeratnya ke arena publik lalu memenggal kepalanya. Orang-orang langsung menatap sang MC seolah-olah mau mengekilnya. Lohe, hidup gua berubah jadi damai menjadi tempat mengerikan bak kuburan. Junior, lemparkan pil obat itu kepadaku. Kalau tidak akan kubunuh. Kalau kau berani menolak tahun depan di hari sama hari kematianmu. Junior, berikan pil itu padaku. Sekumpulan pil ini berikan padaku. Murid seluruhnya bakal mengeroyok sang MC di sini mati-matian. Anjir, seluruh mata tertuju padaku. Sang Guang ini sudah keterlaluan. Kenapa tega memberikan pil obat itu pada bocah ingusan yang baru masuk? Ini sama saja membunuhnya dong. Kita berdua tidak boleh ikut campur. Kita hanya perlu menjalankan aturan yang sudah dibuat oleh leluhur Kaohsiung. Meskipun tahu ini tidak adil, tapi sumber daya kita memang terbatas. Hidup atau mati tergantung nasibnya saja. Sejak awal dunia kultivasi ini memang bukan tempat yang adil. Lagi pula sebelum leluhur mengasingkan diri dan berkultivasi, dia pernah memerintahkan agar aturan persaingan kejam ini tidak boleh diubah. Kita tidak tahu kapan leluhur akan keluar dari pengasingan. Apakah kau berani mengubah aturan itu? Kata tetua agung yang sedang main gundu di ujung dunia. Dia cuman bocah, sudahlah, mampus ya udah. Murid ingin bicara. Aku bisa berada di sekte Kaosang ini. Aku bisa merasakan aura keabadian sekte Kaosang yang agung itu. Semua karena keberuntungan. Aku sangat berterima kasih kepada orang yang beriku keberuntungan itu, kata sang bocah. Siang dan malam aku berharap bisa melihatnya lagi. Aku ingin berterima kasih secara langsung sampai akhirnya hari ini aku melihatnya lagi. Dia saudara senior Shu. Oh, Senior Su, aku sangat berterima kasih padamu. Aku tidak tahu harus membalas budi dengan apa. Aku sengaja memberikan pil ini untukmu. Hanya ini caraku untuk membalas budi baikmu yang tak ternilai itu. Ternyata ada cara ini. Tak kusangka dia memberikan pil obat itu kepada murid inti di depan semua orang. Siapa yang berani merebutnya? Cara ini sederhana. Kenapa dulu aku tidak kepikiran? Sialan. Dulu aku juga tidak kepikiran cara ini. Karena itu aku luka parah dan berbaring lebih dari 3 bulan. Paman guru, sangguan apa aku diizinkan? Dia ingin membalas budi, tentu saja boleh. Dan kemudian di sini pil itu pun ditarik oleh wanita tadi. Aku dulu diberi sebuah rumah goa di puncak selatan saat di sekte luar. Aku pinjamkan untukmu untuk kau tinggali, kata wanita cantik ini. Terima kasih banyak saudara senior. Rumah gua senior Su, bocah ini beruntung sekali. Rumah gua itu katanya punya ki spiritual yang sangat melimpah, dan di sekte ini jarang ada yang seperti itu. Senior Su bilang meminjamkan, tapi sebenarnya itu memberi kata pinjam.
Itu sudah cukup untuk mencegah orang lain iri. Sepertinya pil yang diberikan sangat efektif, batin sang MC. Ah, kurang ajar, kenapa dulu aku tidak kepikiran, kata orang-orang di sana yang tercengkoh. Bocah ini cukup menarik, baru masuk sekte sudah tahu cara perlindungan. Apa ini naluri bawaan seorang manusiawa? Dalam waktu sesingkat ini dia sudah memahami makna sebenarnya dari sekte Kaosang kita. Bocah ingusan ini bagus juga kalau gue ingat-ingat. Berpindah di sebuah gua. Slip giok yang diberikan Senior Shu sepertinya adalah kunci untuk pintu masuk batu itu. Wah, baiklah. Kalau gitu langsung aja. Dan benar pintu batu itu terbuka. Spiritual Ki yang sangat melimpah, mantap jiwa. Inilah tempat yang seharusnya ditinggali oleh immortal. Bahkan ada mata air spiritual juga. Mata airnya cukup kecil dan terlihat sudah hampir mengaring di sini. Ini juga tidak terlalu berguna bagi tahap pengumpulan Ki tingkat 3 ke atas. Tapi buatku yang masih di tingkat 1, ini adalah tempat terbaik untuk membangun fondasi. Tempat ini sangat berharga. Nilainya pasti melebihi 1 pil Hangling. Hadiah dari Senior Shu ini terlalu mewah dan terlalu besar. Berpindah tempat di hari kedua, pindah hari. Oh, Naruhodo. Anjir, hasil dari semalam setara dengan kultivasi sekitar 2 bulan. Kalau bisa kultivasi seperti ini beberapa kali lagi, pasti aku bisa naik tahap pengumpulan Ki tingkat 2. Setelah mencapai tingkat kedua, saya bisa mengaktifkan teknik pertama dalam gulungan pengumpulan Ki. Tapi spiritual Ki di sini mulai menipis nih. Sepertinya sudah aku serap habis semalam. Tapi karena ada mata air spiritual, kemungkinan spiritual Ki di sini akan melimpah lagi setelah beberapa hari. Sudah cukup lama tidak melihat si gendut kayak babi hutan itu. Pergi lihat dulu dia sebentar lah. Dengan adanya rumah gua ini, aku tidak takut diserang saat malam. Kalau aku bisa berlatih menggunakan mata air spiritual, kekuatanku pasti meningkat lebih cepat dari siapapun di tingkat yang sama. Saat itu tiba, aku tidak perlu menghindar dari siapapun. Berapa bulan lagi aku akan pergi ke pavilion harta untuk mengembalikan cermin rusak ini dan menukarnya dengan artefak lain, batin sang MC. Loh, apa itu? Ayam hutan atau kelinci liar. Aku akan menangkapnya untuk dimakan barang si gendut. Tiba-tiba di sini sang MC mengejarnya. Wes, tunggu dulu. Si gendut ini bernama Linggung Fai. Dia putra dari keluarga saudagar kaya di kota. Dan aku diculik oleh saudara Senior Shu dan dibawa ke sekte Kaoshan oleh mereka. Tuan Meng, tolong kami. Peristiwa itu membuatku terniang-niang. Kami ditempatkan di ruangan yang sama dan bekerja sebagai murid. Sialan, seharusnya aku mengawarisi tanah leluhur keluarga, menjadi tuan besar dan punya beberapa selir. Aku tidak seharusnya jadi murid pelayan di sini. Aku awalnya mengira dia anak orang kaya yang pelit, tapi ternyata dia baik hati dan tidak sombong, serta mempunyai sifat sangat setia. Kau bisa memahami gulungan pengumpulan Ki. Kalau begitu, kau bisa punya lebih banyak waktu untuk membaca. Kau sudah menguasai spiritual Ki, kita akan berburu makanan lezat, kata si gendut. Selain itu juga si gendut ini punya rahasia lain. Kalau dia lapar, dia sering berjalan sambil tidur di malam hari dan akan menggigit apapun yang dia temui. Gigitannya sangat keras. Meja kayu pun digigit sampai hilang satu sudutnya. Bahkan apapun digigit. Anjir, takutnya Giongku juga digigit, anjir. Ayam hutan atau kelinci liar, aku akan menangkapnya untuk dimakan bareng si gendut. Kembali ke cerita awal. Lah, tiba-tiba benar saja aku mendapatkan ayam ini yang tampaknya ayamnya di sini ayam peloran, anjir. Ternyata ayam hutan.
Tiba-tiba cerminnya beraksi. Loh kenapa cerminnya beraksi dan ngecelot di sini keluar aliran merah dari pantat ayam? Buset, kenapa nih? Kok bisa pantat ayam meledak seperti itu? Tunggu, apa ini gara-gara aku? Tadi ada rasa panas di dadaku dan mengeluarkan cermin ini. Tiba-tiba cermin itu bereaksi. Gimana caranya mengeluarkan cermin ini? Tiba-tiba sang MC mencoba lagi untuk menangkap kelinci dan langsung kena tring, pantatnya juga meledak. Dan kemudian binatang lain sama semuanya meledak. Lah apa yang terjadi? Semua pantat binatang meledak. Apakah ini cermin peledak pantat binatang? Dan terhitu banyak pantat binatang yang meledak di sini. Oh, gila, terlalu sadis. Harta ini pasti harta berhantu. Tapi harta ini agak aneh ya. Suka meledakkan pantat hewan liar. Apa fungsinya selain meledakkan pantat? Apa juga bisa meledakkan pantat gadis? Baiklah, aku akan pelajari. Pindah di sini di Gua Selarong. Harimau meledak 5 kali, serigala meledak 2 kali. Wah, tapi tidak bereaksi pada ular piton dan ikan sungai dan buaya. Yang berisik tiada biasa, dia sukanya yang berbulu. Selera dari cermin ini aneh. Yang terpenting adalah pesta pengumpulan ki tingkat 2. Di sini berpindah tempat di Red Flame Demon Effect. Rupanya ada gorila yang sedang ngamuk. Dan digunakan cermin itu juga untuk meledakkan pantatnya. Yah, bener saja, pantatnya meledak lagi. Apakah ini cermin peledak pantat? Anjir. Bahkan base pun tidak luput dari ledakan pantat. Cermin ini pasti adalah artefak yang legendaris. Tapi apakah ya konyol anjir? Kenapa setiap pertarungan meledakkan pantat? Ini konyol lol. Tapi ada yang aneh, kenapa cermin ini terlihat lebih baru? Karatnya sudah banyak berkurang. Kau suka sekali meledakkan pantat ya? Tapi hari ini kau sudah bekerjasa. Berkat bantuanmu aku mendapatkan pil besta pengumpulan ki tingkat 2. Asik. Ini memilikinya. Kemudian dia pun meletakkannya di cermin tanpa sengaja. Pil pengumpulan energi spiritual dari sekte artefak cermin pil base tingkat 2. Setengah batu roh dari sekte. Ini semua kekayaan yang aku miliki untuk pemula yang baru bergabung dan sudah lumayan bukan? Makan dulu yang mana nih? Pil pengumpul energi spiritual atau pil base? Untuk percobaan pertama lebih baik aku coba pil dari sekte dulu. Tiba-tiba sang MC tanpa sadar meletakkan pil base di atas cermin dan memakan pil ini. Oh, jadi begini rasanya. Pil obat kuat melebur saat masuk ke dalam tubuhku. Menjadi aliran spiritual diki yang menyebar perlahan. Lalu aku menyerap energinya ke dalam tubuhku. Selanjutnya adalah pil base. Nani kure. Langsung sang MC tercengoh dengan rasanya yang seperti kopiku. Rasa kopi kapal, wah anjir. Langsung tercengang sang MC kemudian mau meditasi untuk kultivasi. 30 menit kemudian celuruh racun dari tubuh sang MC dan energi negatif keluar dari tubuhnya. Aku terlalu ceroboh. Spiritual kini base ini jauh melampaui pil pengumpulan energi spiritual. Saat masuk ke tubuhku langsung menyebar dengan sangat cepat. Aku harus mengalirkan energi dalam tubuhku untuk melawannya sambil terus-terusan menyentuhnya. Kalau hanya menahan tanpa menyentuhkannya, tubuhku akan meledak karena kelebihan spiritual ki. Kabut keruh ini apa? Kotoran yang keluar dari tubuhku. Aku sepertinya pernah membaca ini di gulungan pengumpulan ki. Spiritual ki mengalir bagai sungai kecil, membersihkan segala kotoran duniawi dari tubuhku. Lah, ini apa?
Ini tahap pengumpulan ki tingkat 2. Khasiat pil base ini ternyata efeknya sangat besar. Sayangnya base tidak mudah ditemukan. Kalau tidak aku bisa langsung terus naik level dengan makan pil tanpa terhenti berkat cermin sayanganku ini. Loh kenapa pilnya ada lagi? Kan udah gua makan anjir. Kok ada terus? Apa aku salah ingat? Base itu kan punya 2 pil. Tidak mungkin dong, tidak mungkin, impossible nih. Aku ingat dengan jelas. Dan sang MC pun menjauh karena ketakutan. Tunggu, setengah batu roh itu juga hilang. Jangan-jangan cermin ini menyerap batu roh dan membuat pil base-nya jadi 2. Ini anjrot, bener-bener. Ini sangat ajaib. Kalau aku memang bisa mengandalkan pil obat, cermin ini bukan artefak biasa. Ini adalah harta langka yang tidak tertandingi anjir. Tapi kalau benar begitu, kenapa selama bertahun-tahun ini tidak ada orang lain yang mengetahui fungsi dari cermin ini? Kenapa justru aku yang menemukannya? Tidak ada gunanya memikirkan hal goblok ini. Aku seorang pemula tidak akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Masalahnya sekarang adalah batu roh. Aku harus punya batu roh untuk menguji apakah dugaanku ini benar. Hari pembagian pil berikutnya masih sebulan lagi. Hadeh. Dulu aku di Kabupaten Yongje, aku harus hidup miskin. Sekarang pas mulai kultivasi tahap aja super duper kismin. Mungkin aku harus ke pemerintah untuk daftar kartu KIS keluarga miskin sejahtera oleh pemerintahan Bapak Prabowo. Sepertinya kita pernah orang tidak akan menjadi kaya tanpa rezeki nomplok nih. Ya udah, gaskan aja. Oke gas, langsung semuanya gua makan saja. Dan benar saja, di sini seluruh tubuhku langsung kontraksi hebat merasakan pil ini. Kultivator tahap pengumpulan ki tingkat 2 sudah bisa menggunakan teknik. Kultivator tahap mengumpulkan ki tingkat 5 bisa menggunakan teknik gerakan Phoenix. Baiklah, aku akan mencoba untuk jurus Fry Snake teknik. Dengan pukulan api membara, aku akan mencoba ke base tingkat 2 itu. Dan meledaklah tubuhnya. Tetapi base itu masih hidup dan malah mengerang. Anjir, pakai teknik Fire Snake pun tidak bisa membunuhnya ya. Ya sudah, pakai jurus andalan kaca peledak pantat binatang ini. Dan benar saja, tidak lama kemudian pantat binatang itu langsung meledak. Artefak cermin ini aku masih harus mengandalkanmu. Sudah jalan jauh ke dalam gunung baru ketemu satu base. Untungnya sudah jalan jauh ke gunung baru ketemu satu base. Untungnya perjalananku tidak sia-sia. Dengan pil base ini aku bisa menggunakannya batu roh dari sekte saat hari pembagian pil berikutnya. Kurasa kalau aku bisa dapat 3-5 pil lagi, seharusnya bisa mencapai tahap pengumpulan ki tahap 3. Saatnya pulang. Kalau masuk lebih dalam lagi bisa jadi berbahaya. Dilalah sang MC bener-bener sial, ketemu dengan serigala berbulu domba. 10 hari kemudian hari pembagian pil di sini. Tampaknya ketua seperti biasa sudah datang di aula. Pembagian pil kali ini tidak dipimpin oleh paman guru Sang Guangxiu, jadi lebih santai. Setengah batu roh sudah ada nih. Karena sudah pil base ada, pil pengumpulan energi spiritual jadi kurang berguna. Ku simpan saja. Loh, ada apa? Tiba-tiba ada perkelahian di sini. Sebelum juga pergi sudah ada yang coba merebut pil obat yang baru dibagikan. Aku bisa lolos tanpa terluka waktu itu karena nama besar Senior Su. Tapi lambat laut orang akan tahu kalau aku dan Senior Su tidak akrab. Harus cepat meningkatkan kultivasiku agar aku bisa melindungi diri.
Selama khasiat cermin perlindungan ini nyata, beberapa bulan lagi kita lihat siapa yang berani berebut denganku. Cermin perlindungan ini juga aneh sekali. Aku diam-diam menyanari beberapa senior, tapi tidak ada reaksi sedikit pun. Aku rasa cermin ini hanya berguna pada base yang berbulu tebal. Ada orang di sana. Salam saudara senior Zhao. Gawat, itu Zhou Wangguang, tahap pengumpulan Qi tingkat 3. Orang ini kejam dan jahat. Katanya dia pernah membunuh beberapa murid tingkat rendah dengan alasan merumbut sumber dayanya. Karena kau sudah mengenalku, aku tidak perlu banyak bicara. Serahkan pil obat dan batu roh itu kepadaku. Saudara senior Zhao, kumohon beri aku kemudahan. Aku baru dapat batu roh dan pil obat. Bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi? Kemudahan macam apa nih ya? Tentu saja. Mulai sekarang aku akan tinggal di rumah guamu bersamamu. Di luar kita sama-sama sekte murid, tapi di dalam gua kau pelayan pribadiku. Kalau berani menolak hari ini, kau akan tahu apa itu hidup yang lebih buruk daripada mati. Aku baru saja menembus tingkat 3, butuh banyak spiritual Qi untuk menstabilkannya. Rumah gua Meng Choi ini sangat cocok untukku. Tapi kalau senior Su sampai tahu, aku susah menjelaskannya. Lebih baik aku jadikan Meng Hao ini pelayanku. Saat senior Su sudah lupa dengannya, baru ku bunuh dia. Rumah gua itu adalah tempat tinggal senior Su. Aku tidak bisa mengambil keputusanku, mohon dengarkanlah. Sudah diberi kemudahan tapi menolak. Kemudian mereka pun langsung gelut di sini. Sang MC mengeluarkan pukulan naganya dan meledaklah orang ini seketika. Dan dia pun kabur. Nani? Kenapa? Tidak ada orang. Teknik first snack. Tidak kusangka sudah mencapai tahap pengumpulan Qi tingkat 2. Dia baru masuk sekte berapa hari kan? Benar, itu pasti efek dari rumah gua Senior Shu. Kalau begitu aku harus memilikinya. Demon Transformation. Kemudian orang ini berubah menjadi setan iblis yang berbulu. Bocah kurang ajar, di gunung terpencil ini tidak ada orang lain. Kau yang cari masalah hari ini, aku akan menghabisimu. Tiba-tiba orang ini berlari kemana-mana dan berubah menjadi orang berbulu-bulu. Benar saja, orang ini berubah menjadi serigala berbulu domba dan mau menyakar sang MC. Sang MC kita pun berlindung sampai glinding-glinding gak karuan. Kau akan jadi orang pertama yang mati di bawah teknik demon transformasi tingkat 3 milikku. Bisa mati oleh teknik yang membuatku terkenal, itu artinya kau mati dengan terhormat, kata sang senior. Nani? Teknik demon transformation. Dia berubah menjadi monster iblis bulu tebal. Bagus. Aku akan mencobanya. Jurus cermin ajaib. Cermin perunggu pasti sangat suka dengan burung ini. Tiba-tiba senior berbulu domba ini pun terjebak di dalam cermin. Dan benar saja, bagian pantatnya pun meledak. Apa yang kau lakukan ternyata berfungsi. Senior Zhao, bagaimana kalau kita hentikan sekarang? Aku tidak akan membuatmu susah, tapi aku juga jangan mempersulitku untuk seperti itu. Apakah kau setuju? Matamu soek. Dasar kutu kuprek, aku tidak peduli. Aku akan kill kau. Besok akan ku pergi rumahmu di bawah gunung, membunuh keluargamu dan mempermalukan orang tua serta seluruh klanmu. Aku pasti seluruh klanmu merasakan penderitaan seperti ini, menjerit kesakitan sampai mati. Kau datang merampokku, memaksaku, aku mau damai, tapi kau malah mau membunuh seluruh keluargaku. Aku pasti akan membunuhmu, seluruh keluargamu. Baiklah kalau begitu, aku tidak sungkan-sungkan. Langsung saja di sini sang MC mengeluarkan cermin penghancur pantat, dan benar saja orang ini pantatnya langsung meledak seketika. Cairan dari tubuhnya keluar satu persatu, bahkan di otaknya, di kakinya, bahkan dia menjerit-jerit dan brol, hancur juga pantatnya itu.
Dan tiba-tiba cerminnya jatuh. Nani, ada apa ini? Ini sungguh menakutkan, kata sang MC. Aku telah membunuh seseorang, kata sang MC yang tercengoh. Senior itu mampus di tanganku dengan pantat yang meledak. Senior Zhou yang dulu menyerangku, aku terpaksa melawan padahal aku sangat ingin berdamai dengannya. Tapi dia malah menolak. Aku memang pembunuh orang, tapi aku ada pihak yang benar. Dan aku sudah mencoba berbuat baik, dia memang pantas untuk mati. Sudahlah, dipikirkan pun gak ada gunanya, malah bikin puyeng. Yang kuat memang yang memangsa dan yang lemah harus bertahan hidup di dalam sekte. Coba lihat apa saja yang dimiliki Zhao Wangguang di kantong penyimpanan. Bucu Puneng, setengah batu roh 8 pil pengumpul energi spiritual 7. Orang ini kaya sekali. Anjir. Pedang ini dia yang menangkis teknik Fire Snake-ku. Potongan tulang ini ada tulisan di atasnya. Wah, ini adalah teknik untuk berubah jadi bes. Jangan lihat ini. Kalau cermin perunggu meledakkan pantatku, aku bisa mati. Karena punya banyak batu roh dan ada satu pil bes, aku harus coba. Pil besnya aku taruh di atas kaca. Setengah batu rohnya juga. Kalau aku bisa menggandakan satu pil bes, itu berarti tebakanku memang benar. Setelah satu batu dupa berlalu, tidak ada perubahan. Kenapa ya? Apakah dugaanku ini salah? Bukankah efek dari cermin perunggu ini melipat gandakan? Kalau begitu kenapa pil bes yang sebelumnya tiba-tiba muncul? Tidak, coba tes satu batu pil lagi. Langsung diletakkan di sana dan melepaskannya, kemudian seluruhnya bersinkronisasi. Dan ya, benar saja, sesuai dugaanku, cahaya itu pun datang dan membuat pil base-nya menjadi 2. Berhasil. Artefak cermin sangat ajaib. Dengan begitu aku mempunyai 5 pil base. Dari 11,5 batu roh cuma tersisa 1, tapi aku dapat 4 pil base. Langsung ku makan permen karet ini menjadi gorila. Dan makan lagi menjadi serigala berbulu domba, dan makan lagi membuatku seperti makhluk buas yang sangat kuat. Aku pun langsung kultivasi di sini. Keesokan paginya, Fire Snake-ku pun meningkat tajam. Kekuatanku pun tahap pengumpulan ki tingkat 3 puncak. Tidak kusangka aku langsung menembus ke puncak tingkat 3. Fire Snake jadi jauh lebih kuat. Batas wilayah publik tingkatkan rendah adalah tingkat pengumpulan ki tingkat 4. Berarti di tingkat rendah aku sudah jadi salah satu yang terkuat. Tapi pil pengumpul energi spiritual dari sekte sepertinya sudah tidak terlalu berguna untukku. Apa ini efek samping dari pil base? Lebih baik aku kasih sedikit pil pengumpul energi spiritual ini ke si gendut. Langsung berangkat temui Ling Fugai saja. Berpindah di pergunungan Huangtai sebelah barat. Wah, beraninya kau merebut istriku, beraninya kau merebut mantauku, beraninya kau cacing sampah, mampus kau. Aku gigit kau sampai mati, kata gendutnya ngomel-ngomel. Apa yang terjadi dengan dirinya? Bodoh amat lah, pokoknya gue tiduran aja anjir, capek. Hidup ini terasa berat coy, tanpa rokok Jisamsu. Beraninya kau merebut istriku, beraninya kau capek. Terus seperti itu ngomel-ngomel. Aduh, di siang hari dia tertidur jalan sambil tidur. Giginya semakin panjang dan runcing saja, batin sang MC. Ternyata itu adalah taring roh. Nani, aroma ayam hutan. Tiba-tiba dia terbangun. Tunggu, ayam hutannya matang ya? Oh, rupanya kau Meng Hao. Kau adalah saudaraku.
Meng Hao, sudah 2 bulan aku tidak makan daging hasil buruan. Selama 2 bulan lebih aku tidak hari ini membutuhkan memantong kayu. Bahkan kenapa aku tidak membakar ayam hutan untukku setiap hari juga. Alah bro, kau memotong kayu bakar itu di dalam mimpimu, batin sang MC. Gimana kultivasimu belakangan ini? Apa kau sudah merasakan energi spiritual? Jangan tanya lagi. Beberapa bulan ini aku latihan setiap hari, tapi aku tidak pernah merasakan energi spiritual. Malah kurasa gigiku tambah makin banyak. Aku jadi takut kalau sampai membikin lidah sendiri saat tidur. Ini ada satu pil pengumpul energi spiritual. Barang semahal ini seriusan kau beri padaku. Ambil saja, swantui. Penggui, aku ini saudaramu dan aku akan pergi dulu deh. Kau harus berlatih dengan baik. Kakak Meng, aku pasti akan segera ke sekte luar dan bertemu denganmu. Nanti kau harus melindungiku ya. Baiklah, di area tingkat rendah aku bisa melindungimu, batin sang MC. Di sini sang MC pergi dari bukit itu dan mengendap-endap. Apa ada kabut di sini? Senior Wang, ku dengar uji coba untuk promosi murid inti akan segera dimulai. Aku ingin mengucap selamat kepada Senior Wang. Oh, benarkah? Benar, saat Senior Wang muncul namanya terkenal di mana-mana. Sekarang kultivator senior sudah di tahap pengumpulan ki tingkat 6. Aku dengar dari tetua klan uji coba untuk promosi kali ini dibuka khusus untuk Senior Wang. Setelah Senior Wang masuk ke dalam sekte dalam, dia akan segera melampaui saudara Senior Shu dan Senior Chen dan menjadi murid nomor 1 di sekte Kauhan ini. Jangan bicara omong sembarang. Senior Shu adalah jenius. Senior Chen sangat fokus pada jalan kultivasi. Mereka semua adalah sesama murid sekte yang aku hormati. Senior benar, aku akan mengingatnya, kata orang ini. Kemudian rupanya orang ini melihat pada sang MC dan sang MC kemudian memberi hormat sebagai tanda jasa. Oh, rupanya itu adalah Senior Wang yang sangat berbakat, batin sang MC sambil berlalu. Itu Leng Wang Taingfei ya. Teknik yang bisa membuat orang berjalan sambil melayang itu pasti teknik gerakan funik yang bisa digunakan di tahap pengumpulan ki tahap 5. Hebat sekali. Tidak tahu kapan aku bisa mencapai tahap pengumpulan ki tingkat 5. Sepertinya butuh waktu lama. Aku harus cari cara untuk mendapatkan lebih banyak batu roh. Di Gunung Tiangseng sebelah barat, area publik tingkat rendah. Ini adalah area publik untuk tahap pengumpulan ki tingkat 1 sampai 3. Dilarang bagi pengumpulan ki tingkat 4 untuk menginjakkan kaki di sini. Area publik ini rendah. Dulu aku tidak berani berjalan ke sini. Tiba-tiba ada orang yang berteriak lontong. Di hadapan Chow tidak ada yang bisa menolongmu. Langsung ditusuk pantatnya dari belakang. Kutu kupret, dasar gembel kau. Tapi sadar aku bersembunyi, padahal sekarang aku seharusnya lebih kuat darinya. Meskipun tempat ini bisa membuat orang cepat kaya, tapi ini sangat berbahaya. Demi kultivasi, demi pil obat dan batu roh, sampai harus kehilangan nyawa rasanya tidak sepadan dengan upaya dan jasanya. Aku memang kekurangan batu roh, tapi saat ini aku belum punya musuh. Di sini terlalu kacau, sedikit ceroboh pasti akan terluka. Tunggu dulu, kalau cuman untuk dapat uang mah gue punya ide yang sangat cemerlang, kata sang MC yang mendapatkan ilham dari atas. Aku punya solusinya, berpindah di toko pil. Batu roh tidak cukup, apakah bisa ditukar dengan pil pengumpul energi spiritual, Pak? Tentu saja. Kemudian dia pun langsung bertukar. Hari berikutnya di area publik di sini. Kita berusaha tidak berhasil. Kali ini aku sudah berkorban banyak, jadi aku pasti akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Sang MC pun tampaknya jualan kaki 5 di sini. Saatnya mulai bisnis nih, kata sang MC yang cengingisan sendiri. Masih di area publik tingkat rendah. Ada perkelahian yang sangat seru di sini dan mengorbankan nyawa.
Hari ini di tahun depan aku akan jadi kematianmu. Dan dia pun langsung mengeluarkan jurus. Tetapi sang MC berteriak, "Senior, kemari, kemari, kemari." Senior, orang bijak, pernah berkata siapapun yang memaksakan diri untuk bertarung saat sedang terluka itu adalah hal yang sangat bodoh. Lihat, bahumu banyak sekali darahnya. Itu akan merugikanmu. Aku punya pil hemostatik bermutu tinggi dari toko pil. Bisa menyembuhkan semua luka karena tebasan pedang. Dijamin menghentikan pendarahan dalam 3 tarikan napas. Pil hemostatik obat menghentikan pendarahan. Pil hemostatik harganya cuma 1 batu roh, senilai beli saja katanya. Nani, 1 batu roh untuk 1 pil hemostatik. Kenapa tidak merampok saja sekalian, kata orang kedua ini. Ah senior, kulihat kemampuan bertarungmu tidak lebih rendah darinya. Kau pasti dirugikan karena diserang secara tiba-tiba. Kalau kau beli 1 pil hemostatik ini, lalu kumpulkan kekuatan dan hadapi dia lagi, kau mungkin bisa membunuhnya. Kalau kau merebut kantong penyimpanan, bukankah 1 batu roh itu sangatlah murah? Sialan, kau berani mengganggu di sini. Setelah kau membunuh orang ini, aku pasti akan menghajarmu, katanya. Oke, aku beli batu roh 1 deh. Sudah diterima, langsung dilempar di situ. Ting. Dan benar saja lukanya kemudian hilang. Terima kasih, kau sudah membeli. Oh, kalian sedang mempermainkanku. Rasakan, terimalah ini. Benar saja dia langsung bisa bangkit dan kemudian menghajar orang ini dengan sekali tebas. Hah, aku tidak akan tertipu dengan trikmu yang kedua kalinya. Oh, benar saja. Senior kuat, kekuatanmu bertarung tidaklah kalah darinya. Kau pasti lengah saat makannya bisa terkena serangan seperti itu. Gimana? Aku punya pil hemostatik nih dan juga pil relaksasi tulang untuk menghilangkan kelelahan. Semuanya 2 botol roh. Dijamin pendarahanmu berhenti, seluruh tubuhmu berasa ringan dan kau bisa bertarung lagi dengannya. Hei, kenapa malah kau membantunya anjir? Aku ini hanya jualan dan kau hanya pembeli dan penjual. Terus mengapa aku tidak boleh membantunya? Obat? Berikan padaku, tentu saja. Dan mereka pun diadu domba oleh sang MC. Kalau terluka langsung pesan saja kepada dia sampai duitnya habis. Silahkan bertarung, kalau butuh sesuatu panggil aku, kata sang MC. Senior, obatnya silahkan menang. Sama sekali memakai batu roh orang lain untuk membeli pil obat, kalian tidak akan rugi. Senior, beli obat terus seperti itu di mana-mana. Pergi sana, aku sudah punya obat. Santai saja, aku bisa menunggu sampai obatmu habis. Senior, dia punya banyak persediaan, itu merugikanmu. Apa kau mau beli sedikit? Oh, dan terus seperti itu menghasut orang demi satu persatu. Kenapa kalian diam saja? Apa kalian tidak percaya padaku? Tapi ada sesama murid sekte yang membeli pil obatku dan akhirnya dia bisa mengejar musuhnya lalu membunuhnya. Siapa di antara kalian yang mau minum obat duluan bisa mendapatkan keuntungan loh. Di gerbang tol Pil Timur, sang MC terus mencari duit bertarung di sini. Semua stok sudah terjual. Besok pagi aku harus mengisi stok lagi agar bisa melanjutkan bisnis ini. Aku harus membeli semua pil penyembuh. Meskipun batu rohku tidak cukup, setidaknya aku harus memborong 1 jenis pil obat. Dengan menguasai dasar, mereka pasti akan membeli dariku. Tiba-tiba sang MC diserang oleh seseorang. Mampus kau. Tetapi sang MC bisa menghindar. Nah nih, senior baka, goblok sekali. Aku berani datang menjual obat karena aku sudah yakin kalian semua tidak akan bisa melukaiku, kata sang MC yang langsung menggeplaknya dari belakang. Senior, kau sudah tidur saja, kantong penyimpananmu aku ambil ya. Lain kali lebih baik beli obat dariku saja, ruginya lebih sedikit daripada menyerangku. 1, 2, 3, 4, 5 totalnya mendapatkan 53 batu roh. Kayak mendadak nih jir. Ini jauh lebih cepat daripada membunuh dan merampok. Dan juga tidak berbahaya, tidak perlu bertarung. MC membuka kantong penyimpanan yang baru saja diambil. Tampaknya itu obat mahal.
Pil obat berwarna merah muda, sepertinya ini pil kecantikan dari toko pil. Pil ini berfungsi untuk merawat kecantikan wajah. Harganya sangat banget mahal, butuh 10 pil pengumpul energi spiritual untuk menukarnya. Bisa dibilang ini adalah salah satu pil obat paling mahal yang ada di toko pil. Tiba-tiba ada seorang yang datang. Siapa itu? Rupanya sang senior di sini datang. Salam untuk saudari senior Shu. Dia pun langsung celingak-celinguk ke sana sini. Bagus. Langsung pergi lagi. Loh, senior Shu sudah jauh-jauh datang. Bagaimana kalau duduk sebentar minum teh? Tampaknya dia tidak mau, langsung pergi. Tidak usah. Besok aku akan berkultivasi tertutup. Aku cuma lewat dan mau melihat keadaanmu. Loh Nani, apa yang dia maksud sih? Itu ada buku. Sini ada tulisan yang bisa kamu baca sendiri. Dan kemudian ada orang yang berlari-lari. Senior Su, gawat. Aku sudah lama ingin berterima kasih pada senior. Jadi aku terus menabung pil pengumpul energi spiritual dan akhirnya berhasil menukarkan dengan pil kecantikan ini. Menurutku hanya senior yang pantas meminum pil ini. Aku ingin senior Su awet muda dan cantik selamanya, serta awet botan lainnya. Anjir, saudara senior, kumohon kau harus menerimanya. Nani? Baiklah, aku ambil. Meskipun pil pengumpul energi spiritual adalah pil obat biasa di sekte, tapi pil itu masih efektif sampai tahap pengumpulan Ki tahap 5. Sebagai kultivator, kultivasi adalah yang utama. Memasuki dunia kultivasi sama dengan melangkah di antara hidup dan mati. Di masa depan kau tidak boleh seperti ini lagi. Walaupun kau cukup cerdas, kau harus tetap berusaha keras untuk meningkatkan kultivasi. Terima kasih atas nasihat saudara senior Su. Aku hanya berpikir kau mungkin akan suka, jadi aku menukarnya. Aku tidak berpikir sejauh itu, kata sang MC sambil memberi hormat. Pil ini aku terima, tapi lain kali gunakan untuk dirimu sendiri ya. Ini ambil deh sebagai tanda jasa. Ini adalah artefak, fungsinya untuk pertahanan. Terima kasih saudara senior Su, biarkan aku mengantarmu pulang. Sudah lama tidak ketemu, aku punya beberapa masalah dalam kultivasi yang mau kutanyakan kepada senior. Kalau aku bisa menemani senior Su berkeliling di sekte luar dan lihat banyak orang, maka tidak ada yang berani menggangguku, bating sang MC. Bocah ini mau ngapain sih? Ya udah, ayo jalan ikutin aku. Makasih senior Su. Rupanya benar saja, sang MC benar-benar cerdik. Jalan-jalan bersama sang senior membuatnya seolah-olah mereka akrab. Bocah bagus. Bocah kecil ini bernama Meng Hao ini memang cerdas dan cukup bagus. Dia sudah memahami arti sebenarnya dari sekte Kaoshan. Dia tahu cara mencari pelindung, dan dia juga tahu bahwa hubungan dengan perlindungannya harus sering dijaga. Hanya dengan begitu pelindung itu bisa selalu ada untuknya. Kata kakek-kakek ini yang entah siapa di sini, nggak ada keterangannya. Wah, lanjut saja deh ke chapter selanjutnya. Weh bro, kalian denger nggak? Si Meng Hao ini membuka cabang toko pil di Gunung Pingsang. Meng Hao yang kasih pil Hangling ke saudara senior Su itu hari pembukaan pil dan pembagian pil ya. Bener bro, itu dia memukul Cao Yang sampai pingsan sampai mengambil kantong penyimpanannya. Cao Yang yang sangat kuat itu, dia bisa memukulnya sampai pingsan. Anjir, dia baru beberapa bulan di sekte luar kok dia bisa sekuat itu. Hei, kalian pasti tidak tahu. Kemarin ada yang lihat dan dia jalan-jalan dengan saudara senior Shu turun gunung bersama. Mereka ngobrol dan bertawa sepanjang jalan. Tidak mungkin. Saudara senior Shu itu terkenal cantik dan dingin. Siapa yang pernah melihat dia tertawa? Benar, walaupun hoak. Makanya aku bilang Meng Hao itu hebat.
Saudara senior Shu menjamankan rumah Gao padanya. Jangan-jangan dia juga memberikan artefak yang bermanfaat untuk kultivasinya. Dengan perlindungan dari senior Shu, Meng Hao ini akan sukses besar. Saudara senior Shu melindunginya. Aku iri banget, kata ketiga orang ini. Cao yang ingin bertemu dengan senior Lu. Ada apa? Senior Lu, aku akan beberapa hari lalu dirampok oleh seorang bernama Meng Hao. Orang ini membuka toko pil di Gunung Pingdian. Dia menjual pil obat bersama murid sekte sedang bertarung dan mereka meraup untuk menjual pil obat. Benar, orang itu sekarang cukup terkenal di kalangan murid tingkat rendah. Dia membuka toko di pil gunung, menjual pil obat itu memaksa orang membayarnya. Tindakannya membuat banyak orang mengeluh, memalukan untuk jadi temannya. Semua orang menghinanya dan semua orang meremehkannya, kata orang ini yang mengasut dan mengadu domba. Oke, aku mengerti, kau boleh pergi sekarang. Terima kasih banyak sepupuku. Sudah kubilang di sekte ini hanya ada senior dan junior, tidak ada sepupu. Pergi sana. Siap. Menjual pil cukup kreatif. Kenapa aku tidak memikirkannya ya? Lung Hong Puncak Tingga, murid tingkat rendah nomor 1. Dengan kemampuan sepertiku, merebut dari murid junior akan merusak reputasi. Aku sudah lama di sekte Kauhan, kenapa aku tidak kepikiran cara ini? Membuka toko pil menjual pil obat, cerdas sekali. Rupanya sang MC di sini cemberut karena tokonya di kamuflase. Oh, ada saingan ya. Ide bisnisku ditiru. Ya sudahlah, dia berani melakukan ini pasti sudah mencapai puncak tingkat 3. Juga lebih baik menghindar masalah saja. Woi, dendam kita berdua hari ini harus bertumpas. Kemudian mereka pun benar saja sembali berlatih mereka terluka parah. Beli 1 pil darah untukku, keselamatan pil harga 1 batu roh. Kemudian mereka bersaing. Senior Lu ambillah. Oh, terima kasih sudah membeli, lain kali ku berikan diskon 20%, kata sang MC. Di siang hari, sejak pagi cuman dapat 2 batu roh. Tidak sebanding dengan biasanya. Ini memang bisnis yang bagus. Kalau saja aku memikirkannya lebih awal, aku tidak akan selalu merampok murid tingkat rendah dan diejek oleh para senior. Hanya saja si marga Meng itu membuatku muak melihatnya. Aku akan meniru beberapa hari lagi, setelah itu aku akan membunuhnya. Di hari kedua, tidak beli, kalian mau mati ya? Tidak, kami beli. Bukannya ini sama saja merampok. Batin ketiga. Hari ini juga tidak laku, semua orang sudah dirampok olehnya. Apa aku juga harus menirunya? Batin sang MC. Tidak, aku bukan orang seperti itu. Aku tidak bisa melakukannya. Tapi hari keempat, kalau besok kau masih melihat bendera rusakmu itu, akan kuhapus kultivasimu. Oh, begitukah? Di hari kelima tampaknya sang MC menunggunya di situ. Kenapa Meng Hao ini duduk di pintu masuk area publik? Ku dengar kemarin senior Lu sudah memberinya peringatan. Kalau dia berjualan lagi, di sini dia akan kehilangan kultivasinya. Senang rasanya dia pantas mendapatkannya. Senior Lu itu murid tingkat 1 rendah loh. Si Meng Hao ini tidak punya kemampuan melawannya. Tiba-tiba ada orang datang. Oh, senior Lu sudah datang nih. Benar saja. Kemudian orang dua ini langsung adu bacot dan kemudian bertarung. Wah, Meng Hao mau bertarung. Cari mati orang ini. Itu pedang Xing Ying menoleh kemudian orang-orang di sini. Itu pedang yang dihadiahkan sekte secara khusus untuk senior Lu setelah dia berjasa sangat tajam. Oh, baiklah, kita lihat kemampuanmu seberapa kuat. Dan saat dia mau melesatkan pedangnya ke atas, tiba-tiba sang MC di sini sudah mendahulinya dan kemudian terkejutlah dia mengeluarkan cairan merah dari congornya. Anjir, sial, kau tahap pengumpulan ki tingkat 4. Benar sekali saudara. Di sini flashback tadi malam. Dia yang meniruku lalu merampas bisnisku, tapi malah aku menghapus kultivasiku. Apa itu adil? Bicara soal keadilan di sekte Kaohsing ini, aku memang bodoh. Semua batu roh yang sudah kukumpulkan akan kupilihkan base sudah habis. Hanya bisa menggunakan pil pengumpul energi spiritual saja.
Meskipun pil pengumpul energi spiritual efeknya kecil, tapi kalau dikumpulkan dalam sejumlah banyak, harusnya ada sedikit efek kan? Langsung dimakan semua. Dan benar saja, aku tidak mau melukai orang, makanya muncul ide untuk bisnis ini. Aku tidak menyerang orang, tapi orang lain mau menyerangku, akan kuhabisi. Dia sudah melewati batas. Tahap pengumpulan Ki tingkat 4, apa kau masih mau melawanku, ha? Kata orang ini. Meng Hao sudah tingkat 4 tahap pengumpulan Ki. Dia kan baru masuk sekte, mana mungkin sudah tahap pengumpulan Ki tingkat 4. Kalau bukan tingkat 4, dia tidak mungkin bisa melukai senior lu yang sudah di puncak tingkat 3. Dia pasti tingkat 4. Iya, tadi dia bukan tahu malu naik gunung, tapi dia tidak boleh lagi masuk ke area publik tingkat 4. Sudah melewati batas area publik tingkat rendah. Masih mau bertarung, bro? Lebih baik kamu menyerah aja, kurang ajar. Serang, langsung menggunakan senjata rahasia, tapi tampaknya sang MC tidak mau kalah, mengeluarkan pedang untuk menangkisnya. Tapi pedang itu tampaknya retak. Tahap pengumpulan Ki tingkat 4, memangnya kenapa? Ha? Pedang jelekmu itu mana bisa dibandingkan dengan pedang Xinjiang milikku? Pedang. Baiklah, kalau begitu aku akan mengeluarkan pedang dengan seluruh kekuatanku. Ini adalah jurus pedang terbang milikku. Ayo kita mulai. Dan aku punya banyak semacam ini. Cermin harta itu bisa menduplikat senjata mau bertarung dengan pedang, ha? Aku akan menimbunmu sampai mati. Ayo serang dia. Rupanya kedua orang ini benar-benar bertarung dengan kekuatan tempurnya dengan maksimal. Ratusan pedang pun bertabrakan. Pedang Zhongjing hancur. Meng Hao menggunakan 5 pedang biasa untuk menghancurkan pedang Zhongjing. Sial. Ini benar-benar sial. Aku masih ada banyak apapun yang kau mau, Zhongjing. Ayo kita lagi dengan pertempuran. Seberapa kayanya dia, Meng Hao? Kau memaksaku untuk menggunakan ini. Bahaya, cepat. Kenapa? Rupanya laki-laki itu menggunakan harta sucinya yang berupa kendi cap kutu kupret. Ini artefak yang diberikan senior Wang Tengfei padaku. Seharusnya aku baru menggunakannya di tahap pengumpulan Ki tingkat 4. Meng Hao, karena kau sudah memaksaku menggunakan artefak ini, sebentar lagi kau pasti mati. Dan dia pun mengeluarkan pusaran dari artefak itu. Dan sampainya di sini sang MC terpental dari kekuatan ini. Nani? Ada apa? Artefak apa itu hebat sekali? Benar saja, tapi tampaknya sang MC mempunyai pelindung yang cukup kuat dengan pemberian seniornya. Ini, untungnya aku punya giok pertahanan dari senior Su. Kalau tidak, aku pasti sudah mati dengan serangan dahsyat itu. Bagaimana mungkin dia mempunyai itu? Dan tercengohlah di sini Zheng Zong dengan kekuatan sang MC kita. Tampaknya kendi itu mulai menghilang dari atas si Zheng Zong ini. Kendinya kenapa hilang? Langsung ini membuat sang MC mempunyai kesempatan untuk mencuri labu itu dari tangan Zheng Zong. Artefak apa ini, Artefak itu pemberian senior Wang Tengfei. Kalau kau berani mengambilnya, kau harus menanggung amarah dari senior Wang. Efek balik karena kau menggunakan artefak secara paksa sudah muncul. Tubuhku hampir tidak bisa bergerak karena kekuatan itu. Aturan sekte sudah jelas. Kalau kau berhasil dirampas, itu jadi milik sendiri. Aku, Meng Hao, tidak akan melanggar aturan sekte. Tapi ini bukan arena publik tingkat tinggi. Kalau kau berani membunuhku, berarti kau melanggar aturan sekte. Aku mampu mengalahkanmu. Hari ini aku akan menghabisi kamu dan menghapus kultivasimu. Dan tercengohlah dia di sini. Jangan. Dan kemudian berpindah tempat di sini di sebuah gua.
Kalau saja aku tahu di belakang ada Wang Tingfai, sepertinya aku juga akan tetap menyerangnya. Kalau aku tidak menyerang, dia pasti membunuhku. Bukan aku yang memaksanya, tapi dia memaksaku. Apapun itu permusuhan ini akan tetap terjadi. Kecuali aku rela dirampas oleh Cao Yang waktu itu, kalau tidak hasilnya akan tetap sama. Labu giok hijau ini. Labu ini tidak boleh kupegang, harus kuserahkan. Sayangnya senior Su sedang kultivasi tertutup, terus aku harus kasih ke siapa? Kembalikan ke senior Wang. Waktu bertemu dia di jalan, dia terlihat cukup baik. Aku Sang Guangsong. Membawa perintah senior Wang, Meng Hao cepat buka pintunya dan berlutut untuk menyambutku. Oh, malam sudah larut. Katakan saja langsung apa yang mau kau sampaikan. Sombong sekali. Aku akan sampaikan perintah langsung dari senior Wang. Meng Hao, kau sebagai murid sekte luar tidak fokus berkultivasi dan mengganggu area publik tingkat rendah. Membuat semua murid sekte mengeluh, kau juga berhati jahat. Tapi karena kau masih muda, hukuman mati bisa dihindari. Serahkan gek itu, hapus kultivasi, dipotong satu tangan dan kakimu lalu diusir dari sekte. Enak saja, jidatmu kosong. Sejak saat itu kau bukan lagi murid sekte Kausan. Perintah senior Wang apa itu lebih penting dari aturan sekte? Perintah langsung dari senior Wang adalah aturan sekte. Kalau kau tidak keluar, aku akan pergi. Keesokan harinya di sini sampaknya sang MC benar-benar dalam masa sulitnya. Dia pun sampai termenung bagaimana cara keluar dari masalah yang besar ini. Apakah aku kabur saja? Tapi apa benar pilihan yang tersisa cuman kabur? Oh, aku harus merenungkan ini. Hari berikutnya sang MC benar-benar dalam keadaan stres. Dia tidak kabur, berarti dia tidak bodoh. Sung Hong Song, aku tidak mau dicap sebagai pengkhianat sekte. Langsung sang MC menuju ke sana. Kalau kau menyesal pergi dan memohon pada senior Mang, mungkin dia tidak akan memotong tanganmu. Sang MC tampaknya tidak mau mengakhiri ini semua dan dia pun merasa dirinya benar-benar berada di titik buntunya.